Hai Infobankers, kembali lagi dalam Business Talk. Hari ini spesial sekali, saya senang sekali sudah hadir bersama saya Bapak Batara Sianturi selaku CEO Citi Indonesia. Pak Batara sehat? Sehat ya Pak, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita nih Pak. Sama-sama. Boleh disapa teman-teman yang nanti nonton di YouTube? Halo untuk teman-teman dari Infobankers ya. Iya, Infobankers kita menyebutnya Pak. Karena ini kita programnya Business Talk, jadi pasti seputar bisnis, mungkin apa juga kira-kira yang dilakukan oleh Citi Indonesia gitu ya Pak. Nah, kalau Pak Batara sendiri Pak, di tengah gejolak ekonomi global yang saat ini sedang terjadi, bagaimana Pak Batara melihat keadaan ancaman krisis ini akibat inflasi global dan juga khususnya dikaitkan nih Pak dengan industri perbankan di Indonesia? Baik, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia yang interconnected ini banyak multi factor. Ya, kita mempunyai problem umpamanya di US ya tentang inflation yang kemarin latest figure-nya itu sekitar 9% ya. Sehingga Federal Reserve sangat-sangat komit ya untuk menaikkan suku bunga acuan mereka, the Fed Fund Rate itu untuk men-tackle isu inflation. Tetapi isu daripada inflation di Amerika itu berbeda dengan inflasi di Indonesia. Karena di Amerika itu adalah supply side inflation dan juga demand side inflation, sehingga lebih complicated. Sehingga di Amerika ada isu tentang inflation, di Europe ada geopolitical tension, ada perang antara Rusia dengan Ukraine, dan juga di ECB, European Central Bank juga harus men-tackle beberapa hal tentang inflation dan juga tentang krisis energi ya, dan juga krisis pangan ya. Ya, karena result daripada geopolitical tension itu. Jadi di US ada inflation, ada geopolitical tension di Europe, dan di Asia juga kita melihat impact daripada COVID ini sangat berimbas besar sekali untuk China. Sehingga China yang biasanya adalah hyper growth country ini sekarang growth-nya itu di bawah standar daripada mereka. Sehingga kalau China itu juga menurun, akan ada impact untuk supply chain daripada negara-negara lain yang banyak umpamanya mengekspor ke China ya. Berarti demand di China itu akan juga turun. Tetapi kalau untuk di Indonesia kita melihat bahwa Indonesia itu dalam konteks multidimensional economic issue ini cukup in a good side ya, karena kita melihat bahwa inflasi pertama-tama terjaga ya, core inflation saat ini sekitar 3% ya, dan juga headline inflation itu lebih banyak dipengaruhi oleh umpamanya food ya, umpamanya cabai dan juga bawang yang sekarang sudah stabilizing, harga beras juga sudah stabilizing. Sehingga kita melihat juga untuk di Indonesia itu ada 28 bulan berturut-turut ya ada trade surplus karena dari hasil ekspor komoditas kita. Sehingga hasil daripada trade surplus itu biasanya bisa juga sekarang meng-offset umpamanya portfolio flow di bond market yang lari ke developed market, sekarang di-offset oleh trade surplus ini. Sehingga Indonesia tahun ini diproyeksikan mempunyai trade surplus dan juga current account surplus, sehingga in a better shape daripada peer country, apakah itu India, apakah itu China, apakah itu Filipina, apakah itu Singapore. Jadi kita melihat bahwa baik koordinasi yang baik di Indonesia antara monetary policy dan fiscal policy ini sangat mendukung ya hal-hal yang membuat kondusif di Indonesia yang tadi katakan surplus daripada trade, sehingga bisa memitigasi beberapa hal-hal yang disebut supply chain shock dari global dan juga supply chain disruption daripada global, dan juga impact daripada inflation di US dan juga geopolitical tension di Europe. Nah, kalau dari sisi Citi Indonesia sendiri Pak, bagaimana merespon hal ini, dan juga di tengah gejolak ini Pak, di kuartal 3 2022 pencapaian Citi sudah sejauh mana dan juga target di 2023 ini seperti apa Pak? Ya, kita melihat bahwa kita juga baru
merilis semester pertama performance kita ya, dan impact daripada net income kita itu lebih daripada 50% naik year on year karena provisi lebih berkurang di tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Dan juga kapital kita untuk Citi itu sekitar 26%, dan kemudian yang namanya NPL gross-nya itu turun, tadinya di atas 3, sekarang sekitar 2,8%, dan juga net NPL-nya itu sangat rendah 0,2%, sehingga kita melihat bahwa optimis juga ya bahwa semester kedua akan lebih baik daripada semester pertama, karena kita melihat bahwa klien-klien kami, apakah itu di multinational, di public sector, di local corporates itu, atau di commercial bank itu mulai menggeliat. Ya, kita melihat sekarang kita sedang di Bali, yang namanya tourism sudah mulai opening up, ya, sudah mulai ramai. Sudah mulai ramai, dan juga sektor-sektor yang mulai naik ya, umpamanya apakah itu logistik karena ada food consumption, karena mall-mall itu juga sudah opening up, sehingga kita melihat beberapa industri itu sudah mulai menanjak, dan itu juga didukung dengan customer confidence ya di Indonesia, sehingga walaupun Indonesia mempunyai beberapa isu umpamanya tentang subsidi daripada gasoline dan energi itu yang di offset, tetapi yang plusnya itu lebih banyak daripada negatifnya, sehingga kita melihat bahwa Indonesia itu akan bisa mencetak sekitar di atas 5% growth ya year on year untuk tahun ini ya, sehingga itu memberikan optimisme bahwa inflasi terjaga, banking sector itu terjaga likuiditasnya ya, dan juga kemudian kapital itu juga terjaga, dan sehingga kita melihat untuk semester pertama credit growth daripada Citibank Indonesia 9%, dan growth daripada dana pihak ketiga itu sekitar 11%. Untuk targetnya Pak di 2023? Kita melihat 2023 itu akan cukup membaik ya. Kita mungkin akan memproyeksikan yang mungkin akan diserahkan waktu kita menyelesaikan RBB ya, rencana bisnis bank kita. Itu di bulan November ke OJK mungkin antara mungkin mid sampai high single digit gitu. Oke. Kalau Pak Batara boleh sharing nih Pak, kira-kira apa Pak yang harus dicermati dalam membuat bisnis plan untuk tahun 2023 di tengah ya ini sih Pak, tetap masih di tengah kondisi ekonomi yang sudah menggeliat, tapi tentunya banyak ketidakpastian di industri. Jadi kita melihat bahwa memang tidak bisa ada satu magic formula untuk semuanya. Kita harus sangat-sangat jeli dan sangat-sangat harus sensitif dengan faktor-faktor dari setiap sektor. Ya, ada sektor yang akan cepat sekali rebound, ya, dan ada sektor yang akan tidak begitu cepat. Ya, jadi kalau kita melihat apakah tourism itu akan naik, ya akan naik, tapi tidak mungkin terlalu cepat, ya, karena antara ada yang turisme yang dari luar negeri, ya, ada juga masih domestic tourism, sehingga kita melihat mungkin itu sektor yang akan tumbuh, tapi mungkin tidak akan hyper growth, ya. Tetapi juga ada sektor-sektor yang mungkin akan lebih cepat, ya, umpamanya untuk consumer goods, ya, orang sudah mulai online, mulai belanja lagi, ya, atau umpamanya untuk pergi offline lagi karena mall sudah dibuka, mungkin itu akan lebih cepat naiknya, ya. Jadi yang penting adalah mencermati dan sensitif kepada pertumbuhan daripada setiap sektor, sehingga kita bisa bagaimana menolong klien kita itu di setiap sektor itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi memang tidak semua sektor bisa berbarengan menggeliat gitu ya Pak. Tadi Pak Batara bilang ada yang mungkin agak perlambatan tumbuhnya, tapi memang ada yang melesat lebih cepat daripada sektor yang lain begitu. Ya, kalau istilah kerennya begini. Yang cepat itu V, dia turun, dia naik. Yang agak lambat dia U, dari sini turun, agak lama di sini baru naik lagi. Yang lama sekali itu namanya L, dari sini terus saja belum naik-naik nih, belum naik-naik gitu. Nah, kapan itu naiknya Pak? Naik itu mungkin tergantung banyak faktor gitu ya. Jadi kita mesti cermatin, oh ini industri yang V turunnya cepat tapi naiknya cepat. Ini yang U dia turun, dia takes a little bit time untuk naik.
Ada juga yang akan lama L, dia turun sampai sekarang juga belum naik-naik gitu, ya. Karena ya begitulah, mungkin itu properti atau gimana gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor, jadi kita harus sangat-sangat jeli dan harus sangat sensitif dengan setiap sektor gitu. Nah, mungkin ini terakhir Pak, kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit kan akan berakhir ini di tahun depan. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira apakah kebijakan ini benar-benar berakhir di tahun depan dan kira-kira apa Pak ini dampaknya kepada industri perbankan khususnya soal kualitas kredit dan juga NPL? Lalu mungkin Pak Batara juga boleh kasih masukan terhadap apa yang perlu dilakukan. Apakah perlu restrukturisasi kredit ini diperpanjang kira-kira Pak? Saya rasa nanti tentu terserah kebijakan daripada OJK ya untuk apakah ini akan diperpanjang atau take a different form gitu ya. Jadi kita melihat bahwa memang seperti tadi saya katakan kita harus jeli kepada segmentasi dan kepada industri ya. Saya rasa tidak ada satu solusi untuk semuanya. Jadi pahamnya nih berdasarkan segmen. Bagaimana performance di segmen korporasi ya. Terus kalau umpamanya yang di UMKM itu bagaimana yang U, bagaimana yang M, bagaimana yang K, bagaimana yang M lagi gitu. Jadi UMKM-nya itu jadi apakah dia ultra mikro, apakah dia small, apa dia medium ya kan. Itu juga mungkin berdasarkan segmen-segmen itu situasinya tidak sama ya. Karena mungkin untuk ultra mikro ya sudah sangat terbanting gitu ya. Sehingga mereka sangat-sangat membutuhkan untuk restru ini diperpanjang lagi. Tapi mungkin ada yang medium, dia itu medium company, dia sudah menggeliat dan sektornya itu ada sektor yang cepat menggeliat seperti tadi, dia V-shape ya. Mungkin peraturan restrunya itu mungkin di-adjust. Jadi saya rasa mungkin kemungkinannya mungkin tidak ada one size fits all, tergantung segmennya, tergantung industrinya. Dan juga kita memerlukan standar yang baik dan transparansi ya sehingga kita bisa memberikan masukan sehingga overall kalau umpamanya itu toh akan diperpanjangnya mungkin dengan beberapa rambu-rambu ya yang transparan, yang jelas sehingga industri ini cepat kembali ke pre-COVID condition gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Batara atas sharingnya tentunya ya Pak. Tadi juga kita sudah tanya terkait target dari Citi Indonesia sendiri dan mudah-mudahan menjadi insight untuk teman-teman yang nantinya menonton dan khususnya di industri perbankan tanah air. Terima kasih banyak Pak Batara, sampai bertemu di sharing-sharing kita berikutnya. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam sehat juga. Terima kasih.